Halo kawan. Nah, kita sama-sama tahu nih bahwa mimpi kita untuk mendapatkan jet tempur Su-35 buatan negara Pak Putin tentu saja belum pasti sampai kapan akan menjadi kenyataan. Mengingat mata Amerika dengan sanksi-sanksinya akan cukup memberatkan keputusan kita. Terutama Rafale yang sudah semakin jauh dan kemungkinannya sangat kecil. Karena sudah banyaknya negara pemesan Rafale yang mengantri bahkan sebelum Indonesia benar-benar memutuskan beli apa enggak nih. Jadi kalaupun kita putuskan beli, mungkin bisa puluhan tahun lagi Rafale Indonesia akan benar-benar hadir mengisi alutsista TNI Angkatan Udara kita. Mengingat antriannya yang udah bejibun kawan. Sementara kebutuhan kita yang sangat mendesak mengingat kekurangan jet tempur kita yang sangat banyak. Belum lagi akan semakin banyak jet tempur tua kita yang harus segera dipensiunkan di tahun-tahun mendatang. Kalau tidak cepat tentu akan sangat mempengaruhi efektivitas dari Angkatan Udara kita yang tentu saja mempengaruhi kemampuan bertahan kita untuk melindungi negara tercinta Indonesia. Tapi jangan berkecil hati kawan. Sebenarnya ada solusi terbaik yang bisa dipilih Indonesia untuk mengisi kekurangan jet tempur kita yang sudah sangat mendesak. Sembari menunggu KF-21 Borame atau kita sebut saja IF-21 Korea Selatan Indonesia sampai benar-benar sudah beroperasi di Angkatan Udara yang tentu juga membutuhkan waktu. Di sisi lain KF-FX yang didapat Indonesia juga punya kekurangan, yaitu kita hanya mendapatkan sedikit TOT dari proyek ini. Takutnya untuk spare part-nya nanti kita jadi bergantung lagi ke Korea Selatan dan Amerika. Sebenarnya selain Su-35, Rafale, atau mungkin F-16 dan sejenisnya, ada satu jet tempur yang sebenarnya satu kelas dengan jet tempur seperti yang Mimin sebutkan tadi. Dari segi kemampuan, battle proven, dan teknologinya 11-12 lah. Hanya saja dari segi merek mungkin kurang terkenal. Padahal kemampuannya juga bukan kaleng-kaleng kawan. Yaitu jet tempur Gripen buatan Swedia. Yang lain mungkin sudah pada tahu nih dengan kemampuan jet tempur yang satu ini. Tapi di antara kalian mungkin ada yang belum tahu bahwa jet tempur ini mempunyai kelas dan kemampuan yang sama dengan Su-35 dan Rafale. Secara teknologi sama-sama dalam kelompok jet tempur generasi 4,5. Jadi bedanya tipis-tipis lah kawan. Rafale hanya menang merek, istilahnya lebih branded lah, tapi kualitasnya hampir sama. Sebenarnya ada angin segar dari perusahaan Gripen Swedia baru-baru ini yang menawarkan Gripen versi TNI Angkatan Udara Indonesia dengan keuntungan yang sangat-sangat bermanfaat untuk Indonesia ke depan tentunya. Bukan berarti keuntungannya YouTuber Indonesia jadi bisa kolaborasi dengan BBPA ya. Bercanda. Tapi lewat tawaran ini Indonesia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Syaratnya juga gak ribet, hanya cukup minimal beli 16 jet tempur saja. Maka Gripen Swedia bersedia memberikan TOT penuh lisensi pembangunan dan perakitan jet tempur yang dimiliki Swedia ke Indonesia. Ingat, TOT penuh. Belum lagi perakitan 16 jet tempur tersebut akan dilakukan di Indonesia. Jadi sepenuhnya akan bekerja sama dengan teknisi Indonesia dan Swedia dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan Rafale. Terus ada yang bilang nih kawan-kawan netizen, kan Gripen single engine bang, sementara Rafale double engine. Kan kita maunya double engine. Nah, kalian bisa cari tahu nih perbandingan dari single engine dan double engine. Tapi coba nih saya kasih sedikit pencerahan kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Kalau single engine memang daya jangkauannya lebih pendek jika dibandingkan dengan double engine. Tapi untuk operasional dalam sekali penerbangan, tentu single engine sangat jauh lebih murah dan efisien. Dan ingat, strategi pertahanan kita itu mengusung konsep pertahan. Jadi kita tidak terlalu membutuhkan banyak jet tempur dengan jangkauan jauh. Karena Indonesia bukan negara yang berniat menyerang negara manapun. Kita negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Tapi kan negara kita luas bang. Jadi perlu dong jet tempur dengan daya jangkau yang jauh. Iya, negara kita sangat luas dan kita perlu jet tempur dengan daya jangkauan luas. Disitulah nanti KFX, IFX kita yang berperan. Kekurangan kita sekarang itu jet tempur dengan respon cepat, dengan operasional yang tidak mahal, tapi teknologi juga bukan kaleng-kaleng. Urgensi kita itu mobilitas, jumlah, dan persiapan operasional yang gak mahal.
jadi lebih siap untuk terjun kapan saja untuk melindungi wilayah-wilayah kritikal kita. Dan yang paling urgent adalah teknologi jet tempur nasional kita yang sangat-sangat minim saat ini. Kalau dibandingkan dengan PT PAL, PT Pindad yang sudah cukup mumpuni dalam pembuatan alutsista tempur di masing-masing matra. Sementara matra udara secara fasilitas, teknologi untuk perakitan jet tempur, serta pengalaman kita sangat minim. Disinilah kita perlu solusi yang tidak memakan banyak biaya serta waktu tunggu agar kita tidak ketinggalan jauh sekali dari negara-negara lain. Begitu kawan. Dan lagi keuntungan yang kita dapat dari TOT penuh Gripen Swedia bisa kita manfaatkan untuk pengembangan KFX kita ke depannya. Jadi kita tidak bergantung dengan Korea Selatan dan Amerika kawan, karena lisensi teknologinya mereka yang punya. Minimal untuk pengembangan persenjataan, sistem avionik, radar kita bisa kembangkan sendiri lewat teknologi dasar yang sudah kita dapat dari Gripen tadi. Fasilitas kita juga tentunya akan lebih siap untuk pengembangan dan perakitan kita ke depannya lewat proyek Gripen Swedia ini. Tapi kan bang, udah tahu mau bilang apa. Double engine lebih mampu gitu. Dengan teknologi yang kita dapat dari pembuatan Gripen di Indonesia, kita juga bisa kembangkan mesin jet buatan kita sendiri. Dan gak menutup kemungkinan kita bisa buat versi double engine dari Gripen lewat kerjasama dengan Swedia. Yang penting ilmunya kita udah punya. Yakin kok insinyur-insinyur kita mampu kembangin. Ini namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kawan. Dan kita juga harus sadar dengan kemampuan dana kita sendiri. Begitu loh. Tapi kan kalau double engine senjata yang dibawa lebih banyak bang. Senjata Gripen dan Rafale nggak terlalu beda jauh kok jumlah yang bisa dibawa. Dan lagi dengan full TOT dari Swedia, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa kembangkan persenjataannya sendiri. Sementara untuk Rafale, karena kita tidak mendapatkan TOT, tentu kita akan sangat bergantung dari Prancis untuk stok persenjataannya ke depan. Dan KFX, IFX kita pun sama. Disinilah letak urgensi kita. Selain pengadaan, kita juga perlu teknologinya. Agar minimal persenjataan dan sistem avionik atau spare part bisa kita buat sendiri. Sedikit demi sedikit, lama-lama kita mandiri. Gimana? Jauh lebih bermanfaat kan? Tapi kan gak semudah itu bang. Siapa bilang mudah? Tapi kalau tidak dimulai sama sekali, ya kapan kita bisanya? Minimal punya fasilitas perakitan dan pengembangan akan sangat membantu kemandirian kita ke depan. Setidaknya untuk persenjataan yang bisa kita buat sendiri. Sistem avionik kita sendiri. Apa nggak bangga kawan? Dan itu akan mengurangi ketergantungan kita dari negara-negara yang punya lisensi. Akhirnya industri-industri untuk jet tempur kita juga semakin berkembang. Nah, kita mulai dulu, biar ke depan semakin banyak yang kita bisa. Gak akan ada yang bergerak maju kalau kita tidak mulai dari hal-hal kecil dulu. Dan ingat, kita harus pilih strategi yang paling baik sesuai dana yang kita punya. Mimpi boleh tinggi, tapi ingat harus sesuai kantong kita juga. Begitu kawan. Nah, gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Coba nih saya dengar pendapat kalian. Siapa tahu kalian punya solusi yang lebih baik. Oke kawan, terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat ya kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Salam sobat mata kita.